kamera. Ya, saya mulai saja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan perkuliahan keempat ya sekarang ya. Pengantar manajemen. Maaf kemarin saya nggak bisa ngisi, jadi saya ganti hari ini ya. Oke, yang presentasi siapa sekarang? Kelompok siapa yang presentasi? Kelompoknya saya, Bu. Oh ya, udah langsung di-share screen ya. PPT sama makalahnya sudah di-share ya? Masih di Google Classroom, Bu. Oh ya, udah nggak apa-apa. Yang penting udah di-upload di Google Classroom ya. Wah, Mbak Nurholifa ini Sudah. sinyalnya ya udah. Tentang apa untuk presentasi hari ini? Mbak Nurholifa sama siapa? Proses perencanaan. Oke, ya udah langsung aja. Ya, langsung aja Mbak Nurholifa untuk presentasi waktu dan tempat. Saya persilakan. Ya. Yang share screen itu Vanita Uliana, Bu. Oh, mana Mbak Vanita mana? Dia join belum Mbak Vanitanya? Sebentar, Bu. Ya. Oh ya, jangan lupa kalian absensi di e-learning ya. Belum kelihatan, Bu. Ya, nunggu si Vanitanya. Vanita mana? Boleh. Vanitanya belum join. Udah masuk kok, Bu. Oh, sudah masuk ya. Kalau sudah masuk langsung share screen terus presentasinya dimulai aja.
Atau saya bantu share ya. Nih, saya udah buka, bentar ya. Ini udah ternyata ada video pembelajaran dari kelompok 1. Kita share aja biar teman-temannya merhatiin ya. Oke. Ini udah kelihatan ya share screen saya ya. Sudah belum? Sudah, Bu. Ya. Sekarang didengarkan. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran ya? Khalifah dan rekan saya dari kelompok 1 yaitu Vanita Uliana dan Slamet Untung Urip. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul proses perencanaan yang akan dibacakan oleh Vanita Uliana dan Slamet Untung Urip. Kepada Vanita Uliana dan Slamet Untung Urip saya persilahkan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Fungsi perencanaan yaitu sebagai penentu langkah berikutnya. Berikut beberapa tokoh yang memberi tentang pengertian perencanaan. W.H. Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. 2. Lewis O. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. H. Coons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Empat tahapan dasar dalam perencanaan. 1. Menentukan tujuan sampai tujuan. 2. Merumuskan keadaan sekarang maupun suatu saat nanti. 3. Mengidentifikasi segala kebutuhan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Pertama, pengorganisasian atau organizing adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Kedua, pengarahan atau directing adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Ketiga, pengawasan atau controlling adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Perencanaan. 1. Perencanaan strategik merupakan rencana jangka panjang atau lebih dari 5 tahun untuk mencapai tujuan strategis. 2. Peran sekali pakai execution plans adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang waktu yang sama di waktu mendatang. Dan tujuan perencanaan. Tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, lingkungan yang dinamis dan kompleks, keengganan untuk menetapkan tujuan, penolakan terhadap perubahan, dan keterbatasan. Terima kasih. Oke, kita sudah dengarkan tadi. Ternyata kalian Terima kasih kepada
Yang Vanita rekam. Uliana, dan Selamat Untuk Urip. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya materi kan kita bahas bersama nanti. Mohon jika ada kesalahan dalam pengetikan dan pembacaan. Semoga presentasi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mendengar dari video presentasinya kelompok 1, ada yang mau tanyakan? Silakan Mbak Vanita, Mbak Nur Khalifah, dan Mas UU untuk menanyakan. Teman-temannya ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dipandu. Misal ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Yuk, UU, Mbak Nur sama Mbak siapa? Vanita, teman-temannya ditanya, ada yang kurang paham atau ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Safira izin bertanya. Ya, Safira. Izin bertanya. Tadi kan ada ya di poin kelima itu perencanaan strategi. Nah, apa contoh dari perencanaan strategi gitu yang seperti apa? Terima kasih. Ya, contoh dari perencanaan strategi. Kelompok 1 mau langsung dijawab apa nunggu yang lain tanya dulu? Nggak dengar. Yang lain dulu. Oh, yang lain Tampung dulu. dulu. Yang lain? Yang lain silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Salju. Ya, Salju silakan. Tadi kan di tipe-tipe perencanaan ada pengarahan. Nah, sebagai seorang manajemen, gimana sih kita mengatasi karyawan yang susah diarahkan gitu, Bu? Oke. Makasih, Bu. Ya, makasih Salju. Yang lain? Saya izin bertanya. Siapa sekarang? Lailatin. Ya, Lailatin. Yang slide ke-6 itu kan ada hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Itu ada keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu mencakup apa aja? Terima kasih. Apa aja? Keterbatasan dalam hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Oke, udah dicatat ya kelompok 1 ya. Jawab dulu, ayo. Cara mengarahkan susah diatur. Pertama, diberi peringatan sampai 3 kali. Kalau masih mengulangi lagi ya Suaranya putus-putus, yo sinyalnya. Menjawab pertanyaan dari Salju. Ya. Pertama, cara mengarahkan karyawan yang
susah diatur. Pertama diberi peringatan. Kalau masih bandel, peringatan sampai 3. Kalau masih 1 dan seterusnya. Kayak gitu, Bu. Ya, terus yang lain? Siapa tadi kelompoknya selain salju? Mbak Nurholifah sama Vanita mau nambahin? Tadi yang mau dijawab pertanyaan ke berapa? 1, 2 ya? Maaf Bu, apa tuh sinyalnya habis hilang jadi baru masuk Oh, tadi. Jadi nggak tahu pertanyaannya apa. pertanyaannya Mbak Vanita nyatet nggak? Atau nyatet nggak Mbak Nurholifah di info pertanyaannya itu tadi kedua. Tapi sekarang udah bisa dengar jelas ya Nurholifah ya? Sudah Bu. Pertanyaannya salju tadi, apabila ada karyawan susah diarahkan itu harus diapakan? Terus Gimana Bu? kalau ada karyawan yang susah diarahkan itu bagaimana? Terus pertanyaan pertama dari pertanyaannya Safira, contoh dari perencanaan strategi itu seperti apa? Terus yang ketiga dari Mbak Lailatin, di PPT pernah hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Nah, di situ ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu dalam hal apa? Gitu. Sudah jelas ya, Mbak Nurholifah ya. Mbak Vanita juga itu ya monitor ya. Nah, silakan dijawab. Yang pertanyaannya salju tadi udah dijawab. Yang kalau Safira. karyawan yang susah itu Bu. Iya. Yang susah dijawab. Kalau Mbak Nurholifah mau menambahi nggak apa-apa. Contoh perencanaan. Sebentar Bu. Ya, nggak apa-apa. Tadi yang ditanyakan contoh perencanaan strategi itu seperti apa? Ya. Aduh. Izin menjawab, Bu. Contoh perencanaan strategi itu yaitu salah satunya adalah memperjelas visi dan misi perusahaan. Contoh dalam perusahaan mie instan, misinya yaitu
makanan cepat saji adalah pilihan masyarakat. Tujuannya adalah aduh apa tuh aku jadi mie instan adalah solusi tercepat bagi masyarakat sehingga dapat tersebar dengan begitu luas. Gitu, Bu. Aku dihidupin. Oh iya. Ya, makasih, U. Oke, pertanyaan sekarang tinggal dia pertanyaan siapa tadi, Lailatin ya. Hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan dalam hal keterbatasan seperti apa, Mbak? Mbak Vanita kok nggak kelihatan? Mbak Vanita bantu jawab ya. Iya, Bu, yang pertanyaan nomor 3, keterbatasan dalam hambatan dan tujuan perencanaan. Yang pertama cenderung mengarah pada kekakuan. Yang kedua memakan waktu, pikiran, dan uang. Yang ketiga perencanaan dari atas mematikan inisiatif bawahan. Ya, atau ada mau tambahan lagi? Cukup, Bu. Oke, tadi terima kasih kelompok 1 yang telah presentasi ya tentang proses perencanaan. Di sini minta tolong teman-teman untuk lebih dipahami, oh apa sih itu proses perencanaan? Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan ya. Apa itu perencanaan, dari berbagai teori juga sudah dijelaskan. Terus tahap pencernaan itu seperti apa? Di situ ada yang menentukan tujuan, ada mengidentifikasi segala, kemudian ada hambatan. Contoh, kalian lulus SMA kemarin, kalian merencanakan saya mau nikah, saya mau kuliah, saya mau kerja. Nah, itu kan salah satu perencanaan kalian. Dan yang sudah kalian susun itu, pasti kalian mempunyai tujuan dan visi. Ada yang menentukan untuk bekerja saja, berarti dia punya visi, dia punya tujuan. Kenapa saya memilih bekerja daripada kuliah? Ada yang memilih buat kuliah. Kenapa kalian memilih buat kuliah? Pasti kalian punya tujuan. Jadi dari awal perencanaan itu sudah kalian pilih, pasti kalian memiliki tujuan. Harus merencanakan nih, misal nanti sudah perkuliahan tatap muka di Semarang, saya maulah ngekos di sini, itu sebuah perencanaan. Benar nggak? Jadi sesuatu yang sudah kalian rancang, yang pasti di situ memiliki tujuan. Nah, bedanya di lingkungan perusahaan, di situ memang tujuan visinya itu untuk apa? Ya memang untuk memperoleh sebuah profit. Jadi contoh simpelnya perencanaan pada pribadi kalian tadi seperti itu ya. Saya mau kuliah setelah lulus nanti, saya mau ngekos di sini nanti setelah tatap muka, saya mau ngikutin UKM, kalian kan saat ini isi UKM yang kalian pilih ya, saya mau milih UKM itu deh sisi komputer cendekiaku club, saya mau milih UKM itu deh public speaking, pasti kalian punya tujuan masing-masing, benar nggak? Itu contoh perencanaan pada contoh terkecil pada diri kalian. Terus perencanaan dalam sebuah perusahaan ya pasti merencanakan di mana merencanakan sebuah tujuan yang besar, pastinya itu mendatangkan sebuah keuntungan. Yang pasti saya mau ya. Ya, Mbak. Kan sudah ada perencanaan. Kalau suatu saat atau ke depannya tidak sesuai dengan rencana, apa yang harus dilakukan? Nah, kalian dalam belajar pengantar manajemen ada POAC ya, POAC ya. Di mana di situ ada kita planning, action, benar nggak? Organizing, evaluasi. Nah, setelah perencanaan yang sudah kalian rencanakan tadi, ternyata di tengah jalan atau mungkin di akhir tidak sesuai dengan yang apa inginkan, berarti ada evaluasi. Kenapa ya? Kok saya mau ngadain acara bakti sosial, sudah saya rancang, tujuannya sudah bagus, sudah matang, tapi di akhir kok kurang memuaskan ya?
ternyata ini nggak cocok untuk saya adakan di bakti sosial di masa pandemi seperti ini. Nah, jadi setelah di akhir nanti ada namanya evaluasi. Kalian evaluasi nih, ini ternyata perencanaannya tuh nggak jalan 100%. Kendalanya apa ya? Hambatannya apa ya? Nah, saat kalian sudah mengetahui evaluasi tadi, akhirnya diputuskan ini perencanaan ini mau diteruskan atau dihentikan, atau memang diberikan strategi baru. Oh, bagaimana ya caranya ya untuk levelnya bisa mencapai 100% ya dari perencanaan saya. Oh, ternyata perencanaan saya nggak cocok ya, saya ganti aja ya, nggak apa-apa. Yang pasti dari evaluasi itu kalian memiliki dasar untuk terus melanjutkan perencanaan kalian atau menghentikan perencanaan kalian. Seperti itu. Bentar ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi apapun yang kalian rencanakan di akhir itu harus dievaluasi. Oh, ternyata seperti ini ya. Ternyata nggak jalan ya. Kenapa ya? Berarti saya hentikan terus saya lanjutkan. Gitu. Jadi halo, gimana, Mbak? Kemudian mic-nya itu di di-unmute dulu ya. Mbak Nurulfa jelas ya? Oke, keluar lagi. Jadi kalian harus ini 10 menit lagi nanti mati, nanti saya bagikan linknya lagi, nanti kalian bisa itu ya, saya join lagi ya. Jadi yang sebuah ilmu manajemen tadi itu ya, ada planning, organizing, action, terus evaluasi, itu kalian memang di akhir harus mengevaluasi. Dan kalian harus berani untuk apa istilahnya? Ini siapa yang baru masuk ini? Mbak Nurulifah kayaknya. Kalian harus berani improve. Oh, berarti memang ini nggak cocok. Berarti harus kita ganti. Jangan sampai setelah dievaluasi, udah mandek segitu aja. Nggak ada penggantiannya, nggak ada perbaikannya. Nah, itu nanti pekerjaan kalian stuck. Terus tadi contoh perencanaan strategi itu seperti apa sih? Contohnya yang dijawab Mbak Nurulifah itu misalnya mie instan. Sebuah pabrik dia memutuskan untuk membuat mie instan. Yang namanya perencanaan strategi itu perencanaan jangka panjang. Jadi, oh ternyata orang lebih suka masak yang simple. Apa ya masakan yang simple yang menyenangkan buat masyarakat? Setelah dia menganalisa semuanya, survei pasar, akhirnya ketemu namanya mie instan. Nah, akhirnya dia membuat produk sebuah mie instan. Jadi, setelah mie instan itu juga dibuat sampai sekarang kan jenisnya banyak sekali itu. Akhirnya para produsen ini, orang-orang pembisnis ini turun ke lapangan. Mie instan yang seperti apa sih yang disukai para anak-anak muda sekarang, para orang tua ataupun para kalangan masyarakat? Nah, akhirnya mereka membuat inovasi. Nah, mereka membuat inovasi mie instan yang berbagai macam rasa, ada ramen, ada ini, itu nggak hanya sekedar mereka bikin inovasi langsung nyebut, oke saya mau bikin mie ramen. Enggak. Tapi mereka melaksanakan perencanaan strategi lagi. Oh, oke, ternyata mie ramen itu banyak disukai. Dari survei pasar, dari analisa pasar, hasilnya seperti ini. Sehingga kita memutuskan mau bikin mie instan dengan rasa yang tadi ya kayak mie ramen seperti itu. Jadi sebuah contoh tadi ya pertanyaan Mbak Lailatin ya. Jadi contoh perencanaan strategi itu memang perencanaan yang memang dipikirkan dalam jangka panjangnya. Bukan hanya saat itu aja, kelangsungan dari perusahaan itunya. Oh, produk ini yang tak buat nanti 5 tahun ke depan seperti apa ya? Gitu ya Mbak Lailatin ya. Terus hambatan dalam hal keterbatasan. Saya mau bikin perusahaan kecil-kecilan nih, perusahaan apa? Keripik pisang atau keripik tempe. Nah, saya baru punya modal 5 juta. Saya butuh alat-alatnya, saya butuh buat untuk beli bahan-bahannya. Terus saya butuh untuk karyawan. Nah, pada kenyataannya
budget kalian 5 juta itu nggak cukup buat gaji karyawan. Nah, itu adalah salah satu keterbatasan. Sehingga kalian menciptakan inovasi, oh berarti tak tangani sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi keterbatasan apa sih yang kita miliki pada perusahaan kita? Kita harus tahu. Jangan sampai kita budget 5 juta, kita pengennya punya karyawan 10. Nggak mungkin, benar nggak? Jadi kita lihat keterbatasan kita. Terus kita maunya pasarkan keripik kita tuh sampai diekspor. Nah, kita lihat masih bisa, mampu nggak kita mengekspor produk kita saat ini? Nah, keterbatasannya itulah yang kita akhirnya catat, untuk menjadikan sebuah analisa. Oke, keterbatasan ini adalah nantinya pasti akan tidak menjadi keterbatasan lagi, tapi akan kita segera wujudkan. Itu maksudnya keterbatasan. Kita mau bikin usaha apa, tapi keterbatasan kita adalah satu di dana mungkin, atau lingkup pasarnya, seperti itu ya. Jadi keterbatasan apa sih yang dimiliki dalam sebuah perusahaan itu? Contohnya kalian, saya pengennya nanti ngekos, kalau sudah di Semarang itu yang kamar mandi dalam, yang AC-nan, yang ini, yang ini. Nah, tapi saya kok nggak punya uang ya, itu keterbatasan kalian. Itu maksudnya ya. Tapi dalam sebuah perusahaan keterbatasan itu pasti banyak faktornya. Nah, itu dianalisa. Keterbatasan itu dari mana sih? Dan bisa kita atasi apa enggak? Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ini 5 menit lagi nanti mati. Kalau nggak ada, nanti ya kita selesai aja, Mas. Ini yang kelas B tadi pagi yang presentasi belum siap akhirnya. Saya ganti lagi hari, nggak tahu mereka mau kapan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ini yang nggak masuk siapa? Sonia, Bu. Cuma Sonia saja ya? Oke. Jadi nanti. Jangan lupa ya, absennya di e-learning ya. Ya Bu, maaf Bu, yang di e-learning untuk pertemuan hari ini belum muncul, jadi kita belum bisa absen. Oh, gitu ya? Kemarinnya belum, Bu. Kalau yang kemarin nggak perlu saya absen manual. Berarti apa mungkin dosen harus itu dulu ya, upload materi, baru dia muncul absensinya ya? Iya, Bu. Oke, berarti yang kelas B juga tadi kelas perilaku organisasi kok nggak ada, kelas lain nggak ada yang komen gitu ya. Berarti mereka belum absen. Ya udah nggak apa-apa. Nanti videonya si siapa tadi kelompok 1 saya share di grup di e-learning karena itu menunjukkan kalau ada perkuliahan ya. Jadi videonya saya share sama materinya. Walaupun nanti akan saya change dengan materi saya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya info setelah saya share ya. Makasih Bu. Iya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup, terima kasih. Ibu. Nanti minggu depan, berarti kelompok kedua ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.